Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadia Demu sebagai Ketua Himpunan Masyarakat Tasikmalaya yang membawahi daripada jemaah saya. Yang kami tanyakan khusus kepada pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tasikmalaya ini merupakan masih terbesar atau peningkatan daya ekonomi yang paling besar se-Periangan Timur, paling khusus di Pasar Cikurubuk. Yang selama ini Bapak ketahui bahwa Pasar Cikurubuk sudah 2 tahun Pak, waktu pasar kebakaran di Blok A1. Jadi pada saat ini belum ada tanda-tanda apakah kapan akan dibangun. Karena 2 tahun ini merupakan salah satu waktu yang sudah lama. Apakah tidak termasuk dalam acara muslimah dalam pembangunan Tasikmalaya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencetakan 100.000 wirausaha baru. Nah ini kira-kira pelaksanaannya seperti apa? Mungkin maksudnya supaya nanti apa yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengalaman Provinsi Jawa Barat bisa diterapkan di Kota Tasikmalaya. Yang kedua terkait dengan ketentuan hibah, karena kita dibatasi oleh Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang tidak boleh memberikan bantuan hibah kepada organisasi yang bersifat profit. Jadi kita hanya bisa memberikan hibah itu kepada organisasi non-profit. Sementara wirausaha muda ini tentu sasarannya atau kegiatannya di bidang ekonomi yang menghasilkan profit, sehingga tidak memungkinkan dari sisi aturan untuk mendapatkan bantuan hibah. Nah, untuk menyikapinya seperti apa? Nanti kami mohon penjelasan dari Ibu Hajah Yudha. Kepalanya kami mohon. Ya, tadi dari Pak Imam terkait pencetakan wirausaha Bali ya Pak ya. Memang kami sudah ada pergubnya Pak, Pergub 79 tahun 2015. Nah, di Pergub pun sudah jelas apa saja tahapan apa saja yang untuk penciptaan wirausaha baru. Jadi mulai dari bagaimana kita mendampingi wirausaha baru, pelatihan, pemagangan dan sebagainya. Terus bagaimana juga kita memberikan kemudahan untuk akses perbankan. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Imam, jadi CPNS sudah ada, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Ini secara total Pak Imam, memang kita belum semuanya terpenuhi CPNS yang sudah diusulkan. Jadi Dinas KUMM sendiri pun mempunyai kriteria tertentu untuk menentukan CPNS mana dulu yang akan difasilitasi. Nah, untuk detailnya mungkin Pak Imam harus banyak berkomunikasi dengan Dinas KUMM, karena ini tidak hanya terjadi di Kota Tasik. Karena pendaftarannya by online, jadi secara kumulatif banyak peserta yang sudah mendaftar. Nah, ini yang menjadi mungkin ada beberapa hal atau prioritas tertentu yang menjadi kriteria dari Dinas KUMM. Mana dulu yang akan diberi pelatihan, pemagangan. Nah, yang Kota Tasik kenapa belum terrealisasikan? Tapi itu nanti masalah komunikasi saja. Nanti Pak Imam bisa berkoordinasi dengan Dinas KUMM. Tetapi pada prinsipnya kami akan memenuhi semua untuk pengembangan wirausaha baru. Nah, yang kedua untuk masalah hibah, Bapak, untuk bantuan memang tidak diperkenankan apabila ada istilahnya yang mempunyai keuntungan untuk meminta bantuan hibah. Jadi ini tolong dipahami. Nah, untuk yang mempunyai keuntungan seperti ini, kami memberikan fasilitasi untuk akses perbankan, tidak dari hibah atau bantuan sosial. Karena hibah dan bantuan sosial sudah punya kriteria itu sendiri untuk pemberian bantuan keuangannya. Nah, jadi mana yang harus masuk ke akses perbankan, mana yang memang menjadi bantuan hibah dan bansos itu harus hati-hati pemilihnya. Jadi tidak serta-merta semua harus masuk ke hibah dan bansos. Nah, ini yang dari Pak Imam. Terus yang kedua dari Pak Rahmat, untuk pembangunan pembangunan gedung Sekretariat KBRI secara normatif silahkan saja diusulkan Pak dari KBRI. Dari PWR
DPR-nya ke Provinsi Jawa Barat lengkap dengan semua proposalnya. Apalagi ini pembangunan. Pembangunan ada spesifikasi tersendiri Pak. Harus siap dengan DED-nya. Jadi kalau Bapak mengusulkan tanpa tahu DED, tanpa punya DED, jadi Bapak tidak akan tahu kebutuhannya berapa. Sayang kalau sekarang mengusulkan tanpa ada kelengkapan administrasi. Tapi pada prinsipnya silakan diusulkan dan dilengkapi administrasinya sesuai ketentuan. Itu ya Pak ya. Nah, kalau yang masalah PDRT itu nanti dari Bapak tadi yang menyampaikan. Tapi kalau untuk kota bisa memiliki lahan abadi itu sudah ada aturannya Pak. Sudah ada aturannya bagaimana untuk mempertahankan lahan berkelanjutan. Jadi pada prinsipnya memang kita sedang meningkatkan atau mempertahankan ada lahan tertentu yang memang tidak bisa diganggu atau beralih fungsi. Nah coba kita nanti lihat ya aturannya untuk kota Tasik apakah memungkinkan untuk pengadaan lahan kota abadi atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapak. Kita bisa, alhamdulillah, walaupun kota ini adalah suatu lingkungan dengan fungsi utama di kotanya, itu yang disebut kota. Jadi kota itu fungsinya lebih banyak ke jasa, industri dan perdagangan. Walaupun demikian, kota Tasikmalaya dalam RDTR-nya ini akan menetapkan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, lahan pertanian pangan ini tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh diganggu. Dan untuk itu LP2B ini nanti akan kita tetapkan dalam peraturan daerah. Jadi seluas itu nanti harus dilindungi, tidak boleh dialihfungsikan oleh siapapun. Berapa luasnya LP2B di Kota Tasikmalaya? Dinas Pertanian saat ini sedang mengadakan pengkajian. Tentu kajiannya yang komprehensif berdasarkan kesuburan tanah, berdasarkan status penaikan, berdasarkan kecocokan pertumbuhannya dan lain-lain. Kalau tidak salah sudah didiskusikan dengan ahli pertanian Indonesia ada 7 kriteria. Dan insya Allah berdasarkan rencana ya, dari Badan Legislasi DPRD ini akan diperdakan pada tahun 2017. Di samping itu juga kita ini sudah menetapkan kawasan strategis Minapolitan. Nah ini ada 256 hektar berlokasi di Kecamatan Gunung Sari dan di Ciptes. Kawasan Minapolitan itu sebuah kawasan untuk hidup dan kehidupan masyarakat yang berbasiskan ikan, dari mulai pembibitan, budidaya, pengolahan, pemasaran, termasuk juga penyediaan sarana prasarana perikanan. Nah ini tiada lain adalah melestarikan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya yang berbasiskan ikan. Jadi alhamdulillah walaupun kota kita punya kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan, kita juga punya kawasan Minapolitan. Pemerintah Kota Tasikmalaya di tahun 2016 mengajukan kepada Provinsi Bantuan. Alhamdulillah itu ada bantuan berupa hibah kepada PD Pasar sejumlah 6 miliar pada perubahan tahun anggaran 2016. Tapi saat itu mungkin dengan berbagai pertimbangan, mungkin antara lain tidak cukupnya waktu karena membangun di perubahan. Di tahun 2016 perubahan itu hibah ini dari provinsi tidak diserap oleh PD Pasar. Nah, namun sayangnya di anggaran 2017 ini tidak dianggarkan oleh pemerintah.
mungkin banyak pertimbangan. Saya tidak tahu apakah tidak disikapi itu PD Pasar mengajukan lagi atau tidak gitu ya. Tahun 2017. Itu tapi memang bapak-bapak sekalian, dari himpunan pedagang pasar, mudah-mudahan melalui musrenbang ini kita ajukan kembali, mudah-mudahan provinsi berkenan untuk membantu baik di perubahan 2017 atau di pemimpin 2018. Barangkali bukan. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, musrenbang ini akan dilaksanakan selama 7 hari. Jadi kalau biasanya 1 hari sampai sore selesai bubar, sekarang akan dilaksanakan selama 7 hari. Jadi kegiatan musrenbang ini baru akan ditutup pada hari Rabu yang akan datang, bukan Rabu besok ya Pak ya, tapi Rabu yang minggu depan. Acara hari ini nanti setelah isoma itu mohon izin bukan istirahat, sholat, terus makur gitu ya, tapi istirahat, sholat, makan, masuk pada sidang kelompok. Nah, sidang kelompok ini akan dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama untuk bidang pemerintahan nanti akan dilaksanakan di tempat ini. Jadi Bapak dan Ibu yang mewakili delegasi dari instansi yang akan mengikuti musrenbang lanjutan untuk bidang pemerintahan nanti dilaksanakan di tempat ini mulai pukul 13 dan insya Allah sampai pukul 16 kalau kasih waktu yang tersedia. Selanjutnya untuk bidang sosial budaya akan dilaksanakan di Aula Balai Kota. Jadi silakan nanti yang akan ikut sidang kelompok bidang sosial budaya pukul 13.00 memasuki ruang Aula Balai Kota. Untuk bidang ekonomi akan dilaksanakan di ruang rapat Wakil Wali Kota. Jadi hampir bersebelahan dengan Aula Balai Kota. Selanjutnya untuk bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah akan dilaksanakan di Aula Bapelitbangda. Jadi sekali lagi setelah selesai ini Bapak dan Ibu kami persilakan untuk istirahat, sholat, maknya itu makan dan masuk lagi, bukan mabur ya. Untuk besok acara akan dilaksanakan mulai pukul 9.00. Jadi besok masih ada kelanjutan. Seandainya sidang kelompok hari ini masih menyisakan beberapa hal yang perlu dibahas, Rabu, Kamis sampai Jumat masih ada pembahasan di Aula Bapelitbangda dalam rangka penajaman usulan program dan kegiatan yang akan disampaikan oleh masing-masing SKPD. Jadi kami berharap dengan mekanisme seperti ini tidak ada lagi usulan program dan kegiatan yang masuk pasca selesainya musrenbang. Jangan sampai bahwa PPH sudah ditetapkan, APBD sudah diketok, sudah disahkan, usulan baru masuk. Pengalaman tahun 2016 yang lalu masih ada usulan program dan kegiatan susulan yang baru masuk setelah APBD Kota Tasikmalaya ditetapkan. Jadi saya berharap atau kami berharap Bapak dan Ibu selama 7 hari ini merumuskan bersama-sama dengan Bapelitbangda program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk tahun anggaran 2018 sehingga tidak ada lagi yang terlewat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.